Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang bekerja sebagai seorang staf administrasi di instansi pemerintahan Kota Bogor. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan luka tembakan senjata tajam di sebelah kiri dari kepalanya, dan terdapat juga beberapa luka lebam di hampir sekujur tubuhnya. Sebuah fakta yang lebih mengejutkannya lagi, yang membuat saya sampai tidak habis pikir dengan kejadian tersebut. Korban ternyata dihabisi dengan cara yang paling sadis di depan seorang anak perempuan yang baru berusia sekitar 4 tahun. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman itu bernama Indira Kameswari yang berusia sekitar 38 tahun dan bertempat tinggal di Desa Palasari di Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat. Kejadian yang mengerikan itu berawal ketika seorang anak perempuan yang tiba-tiba saja berlari dan meminta pertolongan ke beberapa tetangga terdekat dari rumahnya. Anak perempuan yang berusia 4 tahun itu menangis dan mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan yang sudah terjadi kepada ibunya di dalam rumahnya itu sendiri. Para tetangga yang baru selesai menunaikan ibadah sholat Idul Adha seketika langsung terkejut dan memutuskan untuk cepat-cepat menggendong dan membawa anak perempuan tersebut yang masih dalam keadaan terguncang batinnya begitu sangat hebat. Beberapa tetangga kemudian langsung mendatangi rumah dari si anak dengan perlahan mereka menginjakkan kaki di dalam rumah tersebut. Dan ketika sudah berada di dalam, mereka melihat sebuah penampakan yang sangat mengerikan dari sosok seorang perempuan. Terdapat juga bercak darah yang membanjiri sebagian dari lantai. Dan di dalam sebuah kamar di atas ranjang kasur, seorang perempuan ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak berdaya. Para tetangga yang melihat secara langsung kondisi dari si wanita, kemudian dengan cepat melaporkan kejadian tersebut ke pihak instansi kepolisian. Dan sekitar beberapa jam kemudian pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya sampai di rumah dari korban. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa si wanita untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian selanjutnya bergerak cepat untuk melakukan investigasi atas kasus yang terjadi ini. Mereka kemudian meminta informasi dari beberapa tetangga terdekat, dan juga meminta keterangan langsung dari si anak yang menjadi saksi kunci atas kejadian yang menimpa ibunya itu sendiri. Setelah mengumpulkan beberapa bukti dan beberapa informasi yang penting, pihak kepolisian akhirnya mendapat identitas dari terduga pelaku. Pelaku itu bernama Muhammad Akbar. Pelaku itu ternyata adalah suami dari korban itu sendiri. Setelah melakukan penembakan terhadap istrinya, menurut kesaksian dari satpam perumahan, pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di kontrakannya. Setelah itu kemudian pelaku mencoba melakukan pelarian diri ke sebuah wilayah yang terpencil yang jauh dari pemukiman penduduk. Lalu sebenarnya apa motif dari pelaku ini? Hingga dengan tega melakukan tindakan sadis terhadap istri yang seharusnya orang yang paling dirinya cintai. Sebelum saya akan melanjutkan kisah dan kronologi dari kasus ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa agar kasus dan kejadian sadis ini tidak menimpa kepada kita dan keluarga terdekat kita. Dan saya juga berharap kita mengambil pelajaran atas kasus dan kejadian ini. Karena setiap kasus pasti memiliki hikmah di balik itu semua. Kisah yang mengerikan ini terjadi pada seorang wanita yang bekerja di instansi pemerintah. Lebih tepatnya adalah wanita ini bertugas sebagai staf BNN di Balai Diklat Kabupaten Bogor. Wanita itu bernama Indria Kameswari yang berusia 38 tahun. Indria memiliki seorang suami yang mengaku lulusan dari Amerika Serikat. Pernikahan Indria dan suami yang bernama Muhammad Akbar itu sudah berlangsung selama 5 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Anak mereka baru berusia 4 tahun. Dan anak ini adalah saksi kunci atas kasus pembunuhan sadis dan mengerikan ini. Kilas balik cerita, perkenalan pertama kali Indria dan Akbar terjadi di media sosial. Perkenalan itu berlangsung singkat dan karena keduanya saling mencintai, akhirnya melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Diketahui karena Indria sudah pernah gagal melakukan pernikahan dengan laki-laki sebelumnya. Indria sempat merasa ragu akan sosok Muhammad Akbar. Sebagai seorang wanita yang telah menjadi janda, keraguan dan ketakutan itu terus memuncak menjadi kecemasan akan keberlangsungan pernikahan nantinya.
Indria tidak ingin mengulangi kesalahan dan kegagalan dalam rumah tangga. Namun karena sosok dari Akbar yang terlihat bertanggung jawab dan menegaskan dirinya akan menjaga dan melindungi Indria selama hidupnya, itu yang membuat Indria kemudian semakin yakin bahwa Akbar adalah sosok pendamping hidup yang selanjutnya. Indria akhirnya menambatkan hati dan memilih Akbar sebagai suami yang keempatnya, karena sebelumnya dirinya telah menjadi janda dari 3 laki-laki yang berbeda. Di awal pernikahannya dengan Akbar, Indria merasa sangat bahagia. Karena semestinya pengantin baru Indria merasakan sebagai sosok istri yang dipeluk oleh suami dengan penuh kasih sayang. Indria juga tidak dilarang untuk bekerja. Rutinitasnya sebagai staf BNN membuat waktunya kadang terkuras habis. Namun sebagai seorang suami, Akbar selalu mendukung semua aktivitas dari Indria. Kurang dari 1,5 tahun pernikahannya, Indria dan Akbar kemudian dikaruniai 1 orang anak. Anak itu lucu dan menggemaskan perpaduan wajah antara Indria dan Akbar. Indria merasa kebahagiaannya memuncak. Diberikan kesempatan memiliki anak adalah puncak dari kebahagiaan sebagai seorang wanita. Namun setelah memiliki seorang anak, ternyata liku dalam perjalanan pernikahannya semakin tajam. Tidak bisa dijelaskan permasalahannya. Indria dan Akbar lebih sering bertengkar ketika sudah memiliki anak. Beberapa pertengkaran hebat itu bahkan sampai terdengar oleh tetangga terdekat dari rumah mereka. Tetangga itu awalnya merasa pertengkaran itu adalah hal yang biasa. Namun semakin hari pertengkaran itu sedikit membuat mereka merasa khawatir. Para tetangga dekat menganggap Indria adalah bagian dari keluarga terdekat. Karena sosok dari Indria di mata tetangga ini adalah sosok yang baik. Indria selalu menyapa dan selalu sopan pada setiap orang. Bahkan Indria sering memberikan makanan kepada satpam perumahan. Sementara para tetangga itu jarang melihat sosok dari Akbar. Mereka hanya melihat Akbar berangkat bekerja kadang dengan mobil yang berbeda-beda. Dan selebihnya itu mereka tidak pernah mengobrol lama dengan Akbar. Akbar kurang bersosialisasi atau bergaul di wilayah perumahan tempat tinggalnya. Pertengkaran itu akhirnya menimbulkan sebuah polemik, hingga terjadi pelaporan akan tindak kekerasan. Setelah melakukan visum pada tubuhnya, Akbar dibujuk oleh keluarganya untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istrinya kepada pihak terkait. Tanpa bisa dijelaskan permasalahannya di sini, pertengkaran mereka terkadang memang sering adu fisik. Akbar beberapa kali sering bercerita kepada keluarganya bahwa istrinya sering memukulnya saat bertengkar. Indria adalah seorang yang emosional yang terkadang melampiaskan amarahnya lewat pukulan fisik. Keluarga dari Akbar beberapa kali menyuruh Akbar untuk meninggalkan Indria. Karena sikap emosional dari Indria membuat keluarga Akbar merasa sangat khawatir. Namun karena masih ingin mempertahankan hidup rumah tangganya, Akbar memutuskan untuk tetap bersama Indria dan membesarkan anak mereka. Akbar mencoba kembali membangun keharmonisan pernikahan dengan Indria. Setiap pertengkaran yang terjadi antara dirinya dan Indria, Akbar mencoba mengambil hikmahnya untuk menjadi sebuah pelajaran hidup. Namun nyatanya, keharmonisan rumah tangga dari Akbar dan Indria tidak bisa kembali seperti semula. Karena sebuah permasalahan yang tidak bisa dijelaskan di sini. Pertengkaran antara Akbar dan Indria masih terus saja terjadi. Terkadang pertengkaran fisik itu dilihat oleh anak mereka yang masih berusia 4 tahun. Hingga sampai pada puncaknya pertengkaran besar itu terjadi pada hari sebelum Hari Raya Besar. Akbar dan Indria bertengkar di gemuruh suara takbir di masjid sekitar. Keduanya saling meluapkan amarah. Merasa diri satu adalah yang paling benar dan satu itu tempatnya salah. Suara takbir yang menggema di telinga Akbar dan Indria ternyata tidak mampu melunturkan ego satu sama lain. Hingga ada sebuah kata yang tidak pantas yang dikeluarkan oleh Indria terhadap suaminya itu. Hal itu langsung membuat Akbar semakin tinggi amarahnya terhadap Indria. Kata-kata yang tidak pantas itu membuat hatinya seperti dihujam pukulan telak sakit tapi tidak berdarah. Akbar menarik napasnya panjang mencoba meraih sebuah ketenangan. Namun karena kata-kata yang tidak pantas itu dikeluarkan oleh istrinya sendiri, membuat ketenangan itu tidak bisa didapat olehnya. Akbar kemudian mengambil sepucuk senjata dan langsung menembak punggung dari istrinya itu. Perasaan Akbar seketika langsung kosong
pikirannya seperti dibawa lari oleh malaikat. Akbar kemudian memukul wajah dari istrinya sampai beberapa kali, hingga memastikan istrinya sudah tidak lagi bernapas. Akbar baru tersadar, ternyata kelakuan sadisnya ini dilihat oleh anaknya sendiri. Akbar nitikkan air mata dan tanpa berpikir panjang, dirinya kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Tangisan dari anak yang berusia 4 tahun itu terus mengganggu di pikiran Akbar. Namun Akbar terus melajukan kendaraannya mencari tempat persembunyiannya. Sekitar pukul 7 pagi tanggal 1 bulan September 2017, bertepatan dengan Hari Raya Besar umat Islam, para warga kemudian berdatangan ke rumah Indria karena sebelumnya diberitahu oleh seorang anak yang berusia 4 tahun. Para warga melihat tubuh Indria sudah tidak bernapas dan berlumuran banyak darah di sana. Tidak ada siapa-siapa lagi selain Indria dan anaknya di rumah itu. Instansi terkait langsung melakukan penyelidikan, dan sekitar beberapa hari selanjutnya, pihak terkait menangkap pelaku yang adalah suami dari korban itu sendiri. Awalnya Akbar tidak bisa diajak kerjasama dan menyembunyikan barang bukti terkait kasus penembakan itu. Setelah itu kemudian Akbar akhirnya mengakui semua perbuatannya. Akbar divonis 20 tahun penjara dan beberapa pasal menyusul terkait kepemilikan senjata api ilegal. Sementara anaknya yang baru berusia 4 tahun itu ditangani oleh psikiater instansi terkait. Selain harus menerima kenyataan kehilangan ibu dan ayahnya, anak sekecil itu juga harus mengobati rasa traumanya atas kejadian sadis dan mengerikan yang menimpanya. Saya juga mengajak kita semua untuk mendoakan anak itu. Semoga kehidupan masa depannya bisa seperti anak-anak yang lainnya. Semoga anak itu juga selalu mendapat kasih sayang dan perlindungan yang terbaik.